Hai Auto Lovers, welcome back in BX Modification Journal BlackExperience.com. Bersama saya Putri Lana dan kali ini kita akan membedah cara mengoptimalkan tenaga mesin VW Golf untuk kebutuhan sehari-hari. Penasaran bagaimana caranya? Ikutin tipsnya ala CK Motorsport. Daily Use Performance VW Golf TSI by CK Motorsport. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, move if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Auto Lovers, sekarang saya sedang berada di bengkel CK Motorsport dan bengkel racing ini dulunya berada di kawasan Dan Mogot. Dan seiring berjalannya waktu di bengkel ini berpindah ke jalan panjang tepatnya di arteri Kedoya. Well guys, di tema kali ini CK Motorsport siap menyajikan sejumlah trik untuk memaksimalkan performa mesin Volkswagen Golf TSI. Dan part apa saja yang harus diganti? Ikutin liputannya, Daily Use Performance VW Golf TSI by CK Motorsport only on BX Modification Journal BlackExperience.com. Hai Auto Lovers, untuk mengetahui info lebih jelas tentang upgrade performa VW Golf TSI, langsung aja kita tanya sama Dalvin. Hai Dalvin. Halo. Apa kabar? Baik. Well, Auto Lovers, ini Dalvin. Yuk kita tanya langsung ya. Oke Dalvin, bisa dijelasin nggak ke Auto Lovers tentang rencana modifikasi VW Golf ini? Oke, ini pertama-tama konsep kita ini adalah untuk bikin mobil demonya CK Motorsport. Nah, mobil demo ini kita akan pakai untuk track day. Nah, track day pertama-tama kita awali dengan modifikasi bagian mesin. Nah, modifikasi bagian mesin yang kita lakukan mulai dari turbo bag exhaust system, itu kita pakai Miltech, itu dari downpipe full sampai ke belakang, itu ukurannya 2,5 inch. Terus kita juga melakukan pemasangan dari air intake-nya. Nah, air intake kita pakai 4G Motorsport, itu dari Inggris. Itu udah kita pernah coba dari sebelum-sebelumnya juga, itu performance-nya udah yang paling bagus. Lalu kita modifikasi juga dari diverter valve. Diverter valve itu kegunaannya untuk biar boost dari mobil ini lebih stabil gitu, terutama untuk mobil yang akan kita lakukan chip tuning. Nah, untuk dari chip tuningnya sendiri kita lakukan pemasangan itu pakai softwarenya MagChip DKR. MagChip DKR itu dari Jerman. Target kita untuk di mesin kira-kira sekitar 230 horsepower. Coba kita lihat aja nanti ya hasilnya berapa ya. Ya, lanjutannya kita mulai dari kaki-kaki. Nah, kaki-kaki karena kita akan pakai untuk track day, jadi kaki-kaki itu harus dibikin sangat optimal banget. Nah, pertama kita harus pakai coil, kita akan pasang tuh coilover keluaran dari Bilstein, itu dari Jerman. Terus kita akan pakai sway bar atau yang orang sini biasa bilangnya stabilizer. Nah, stabilizer itu kita pakai merek HNR, itu juga dari Jerman. Kita nggak lupa velg yang harus lebih ringan daripada standar, dan juga bannya juga yang harus yang gripnya juga lebih bagus. Ban yang bagus itu kita pakai pilihannya adalah Michelin. Dari sektor penambahan yang lainnya itu beberapa perintilan dari interior. Interior itu kita pakai akan pasang P3 cars, itu adalah untuk informasi dari boost, air fuel ratio, dan beberapa fungsi banyak yang lainnya juga sangat rapi terpasang di dalam kabin mobilnya juga. Iya. Nah, Auto Lovers, sepertinya VW ini bakal jadi keren banget. Nggak sabar ya. Well guys, keep staying only on BX Modification Journal BlackExperience.com. Nah, Auto Lovers, berikut adalah penampilan asli dari VW Golf TSI dan beberapa part modifikasinya pun terpampang jelas di sisi sampingnya. When I met you in the summer, my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we can be together, babe, as long as skies. Nah, Auto Lovers, Putri bakal bikin kalian penasaran nih, apalagi buat kalian yang doyan banget ngebut pakai mobil Jerman. Nah, minggu depan merupakan langkah awal yang harus dikerjakan untuk mendapatkan performa mesin yang maksimal. Nah, langkah apa yang harus dikerjakan? Penasaran? So, ikutin liputannya minggu depan only on BX Modification Journal BlackExperience.com.
Saya Putri Lana pamit and see ya. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers. Now lovers, welcome back to BX Modification Journal blackexperience.com. Kali ini kita masih berkutat di bengkel CK Motorsport. Engine merupakan jantung pacu sebuah kendaraan. Lantas, langkah seperti apa yang bakal dilakukan oleh Dalvin untuk mengoptimalkan tenaga mesin VW Golf TSI? Check this one out. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, move if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Bicara performance, sudah pasti mesin menjadi bidikan utama untuk dibedah. Sama halnya dengan Dalvin, ia siap memodifikasi perangkat ECU untuk mendapatkan tenaga mesin yang maksimal. Lantas bagaimana ya cara membuka dan proses settingnya? Penasaran? So come on guys, this is the daily use performance VW Golf TSI by CK Motorsport Part 2 only on VX Modification Journal blackexperience.com. Time is a healer. I don't wanna give it time. I want everything the way it was before you walked to my life. Nah guys, kita coba temuin Dalvin di ruang kerjanya. Kita mau tahu tentang proses modifikasi perangkat ECU. Hai Dalvin, Halo, sehat? sehat. Nah Auto Lovers, oke Dalvin kasih tahu dong ke Auto Lovers sedikit tentang proses bongkar dan setting perangkat ECU-nya. Oke, sebelumnya, episode sebelumnya kita udah melakukan pemasangan parts-parts yang dibutuhkan untuk ECU tuning. Kita udah pasang turbo back exhaust, kita udah pasang intake. Nah sekarang waktunya untuk kita lakukan chip tuning. Nah untuk chip tuning kita berpartner dengan MacChip DKR Germany. Nah proses pertama-tama tuh proses dengan pencabutan ECU dari mobil karena ECU yang dipakai di Golf TSI ini dia ada tuning protection, jadi kita harus lakukan dengan proses bench tuning. Nah bench tuning ini setelah kita cabut ECU, kita buka, kita ambil datanya. Datanya kita lakukan dengan boot, secara boot. Setelah kita ambil tuning filenya, kita kirim datanya itu ke Jerman. Tunggu beberapa saat, kurang lebih mungkin 1 jam, mereka akan memberikan data yang baru sesuai 1 jam saja. Mereka akan memberikan data yang baru, lalu kita install lagi ke mobil. Nah, sewaktu kita install ke mobil itu, kita juga melakukan data logging. Nah, data logging itu untuk pengecekan apakah timingnya sudah cukup, busnya sudah oke, tidak ada kekurangan. Jika masih ada kekurangan, kita akan lakukan proses itu sekali lagi. Gitu. Diulang ya diulang lagi sekali lagi. Jadi seperti itu ya proses dan setting dari perangkat ECU-nya. Nah Auto Lovers, berikut tadi merupakan penjelasan dari Dalvin tentang proses guys, rupanya filter udara dan header juga merupakan bagian yang sangat penting untuk diganti. Dan selanjutnya adalah bongkar ECU dan ganti kemasan. Now moving on,
dua perangkat, di mana salah satunya adalah backup jika terjadi trouble. Proses ini melalui beberapa tahap, yaitu pengambilan data, proses kirim file ke Makeshift Data Edit Germany, kemudian feedback dan install serta pengecekan data lagi. Nah, bagian suspensi harus diganti. Well, part apa aja yang harus diganti untuk menyesuaikan performa mesinnya? So guys, temukan jawabannya di episode ketiga mendatang. Saya Putra Mami and see ya. Welcome back to BX Modification Journal blackexperience.com. Bagikan with me Putralana dan gak kerasa kita sudah memasuki episode yang ketiga di minggu ini. So guys, pasti kalian penasaran dong bagaimana kelanjutan modifikasi performa harian VW Golf TSI by CK Motorsport? Check this one out. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna move if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Episode yang ketiga sudah mulai memasuki penggantian sektor suspensi. Suspensi dan roda memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung performa mesin saat mobil melaju. Nah guys, tingkat kestabilan dan handling menjadi target utama kita dalam upgrade komponen kali ini. So guys, part kaki-kaki apa saja yang ideal untuk VW Golf TSI yang sudah di-upgrade dapur paciknya ini? Simak jawabannya only on Daily Use Performance VW Golf TSI by CK Motorsport. Autolovers masih bersama Dalvin, PIC Project modifikasi VW Golf ini. Nah, rencana apa aja nih yang bakal ia terapkan untuk sektor suspensi dan roda untuk mendukung performa mobil yang sudah melewati proses chip tuning? Hai Dalvin. Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya. Nah Dalvin, bisa dijelasin nggak ke Autolovers di episode ketiga ini kan kita sudah memasuki proses pembedahan sektor suspensi dan roda. Bisa dijelasin nggak sektor apa aja dan part apa aja yang mendukung? Oke, pertama kita lakukan pemasangan Bilsen. Itu suspension, coilover suspension. Kita melakukan pemilihan dengan Bilsen karena memang dia sangat berpengalaman di sektor monotube suspension. Pengalaman mereka udah sekitar 60 tahun. Dari sektor kaki-kaki lainnya kita penambahan adalah anti roll bar. Nah, anti roll bar itu untuk mengurangi gejala body roll. Berikutnya pemasangan dari velg ban pun kita juga pilih yang memang sangat sesuai untuk mobilnya. Velg dari SSR, offset dan lebarnya memang pas untuk golf. Bannya Michelin Pilot Sport itu pemilihan yang paling tepat menurut saya karena memang kita pakai untuk daily bukan untuk race dan ini untuk sport driving. Dari sektor pengereman kita juga improve melakukan pemasangan endless brake pad. Itu kita pakai tipe CCRG karena kita perlu yang temperatur sedikit lebih tinggi. Itu 50 derajat sampai sekitar 850 derajat Celcius untuk pengeremannya. Jadi untuk track day nggak usah takut, itu udah pasti oke banget. Nah, untuk nggak lupa juga dari selang remnya juga sangat penting karena pressure yang dari selang rem itu kita nggak bisa selang rem standar itu nggak bisa menahan pressure jika minyak remnya cukup panas. Nah, jadi kita penggantian dengan Goodrich itu braided hose ya, untuk pengeremannya lebih konstan walaupun kita pakai 10 lap atau lebih. Itu aja langkahnya? Yeah. Thank you Dalvin. Selanjutnya adalah setting suspensi dan sway bar alias stabilizer.
Auto lovers, seluruh pekerjaan di sektor suspensi dan roda berhasil dikerjakan dengan baik. Next adalah saatnya uji performa. Bagaimana Dalvin dan tim CK Motorsport membuktikan ketangguhan VW Golf TSI mengenai hasil tuningnya? Tunggu liputannya minggu depan dan saya Putri Lana pamit, see ya and bye-bye. Outlawers, minggu ini merupakan final modifikasi dari VW Golf TSI Twin Charge. Nah, bagaimana final performa sang hatchback Jerman tersebut? Ikutin final liputannya only on BX Modification Journal blackexperience.com. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, if you wanna, if you wanna move, move if you wanna, move if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Move if you wanna, if you wanna, if you wanna move. Final project dari CK Motorsport mencapai puncak. Seluruh proses upgrade berhasil dilakukan. Nah, lantas bagaimana performanya setelah chip tuning dan modifikasi sejumlah parts? Penasaran? Check this out. Auto lovers, Dalvin dan kru CK Motorsport siap menguji ketangguhan performa mesin VW Golf TSI. Dyno test cara yang tepat untuk memperlihatkan angka pasti dari performa mesinnya. Berapa hasil horsepower yang akan didapat? Penasaran? Ikutin liputannya. Halo, saya Teddy dari Rev Engineering Jakarta. Baru saja kita melakukan dyno test di mobil VW Golf TSI tahun 2012. Berdasarkan hasil dyno, dari power standar yang kita lakukan base run-nya yaitu 170 HP dengan torsi 215 Nm meningkat menjadi 235 horsepower dengan torsi sekitar 290 Nm. Test ride VW Golf TSI menjadi ajang pembuktian ketangguhan kru CK Motorsport. Kita lihat sensasinya. Setelah kita melakukan modifikasi dari engine, kaki-kaki, dan segala macam, memang kita udah persiapkan project ini untuk track day. Setelah dyno kita dapat 230 HP, kaki-kaki juga kita udah modifikasi semua. Hari ini kita melakukan di actual track day. Hasilnya ya cukup memuaskan. Dari pagi kita ada sedikit setting di suspensi, dari tekanan angin. Ya hari ini hanya pengecekan pada kaki-kaki dan finalize apa yang kita telah lakukan. Resultnya hari ini saya rasa ini cukup bagus banget. Dari waktunya juga bagus, traction untuk cornering semua juga udah perfect. Jadi menurut saya project ini udah berhasil. Nah kita tinggal sedikit improvisasi di bagian kaki-kakinya, sedikit lagi, fine tuning sedikit lagi. Inilah tampang akhir dari VW Golf TSI Twin Charge.
Selesai melihat tampang akhir dari VW Golf TSI Twin Charge, berakhir pula daily use performance VW Golf TSI BCK Motorsport. Modifikasi yang terkesan simple tapi ternyata berdampak yang signifikan untuk tongkrongan dan performa sang VW. Nah guys, finally saya Putri Lana pamit and see ya.